Juara Bank Negeri. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak dan Ibu semua pada seri session kali ini terkait GoDigi. Jadi topik kita pada GoDigi kali ini adalah manajemen proyek. Manajemen proyek itu apa nanti akan kita bahas di dalam sharing session kali ini. Ini saya sharing hasil Zoom kita pada minggu lalu yang diisi oleh Bapak Fadil Muhammad. Nah, hal-hal yang latar belakangi perlunya kita melaksanakan manajemen proyek yaitu saat ini kita berada pada era digital di mana perubahan itu sangat cepat, dan yang kedua kita melaksanakan proyek itu semakin kompleks, biasanya kesulitannya juga semakin susah. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan metode fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, dalam manajemen proyek dulu kita menggunakan metode yang namanya waterfall, di mana atasan memberikan arahan kepada bawahannya, kemudian bawahan melaksanakan sesuai arahan kepada atasan. Nah, itu merupakan cara lama yang terbilang kaku karena sistemnya linear. Jadi jika atasan belum bergerak, kita tidak dapat melaksanakan apa-apa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan manajemen proyek yang baru, yang lebih agile, yang dinamakan agile. Ini cara baru yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Nah, nama metodologinya Pak untuk melaksanakan manajemen proyek yang agile tadi dinamakan Agile Scrum. Agile itu adalah filosofi bagaimana manajemen proyek yang kita harapkan dilaksanakan, dan Scrum adalah framework atau kerangka-kerangka atau cara-cara kerja bagaimana Agile itu dapat tercapai. Nah, untuk toolsnya biasa kita menggunakan aplikasi. Aplikasi yang disarankan kemarin ada dua. Yang pertama Trello dan yang kedua adalah Asana. Nah, di dalam Agile Scrum tadi, di dalam manajemen proyek tadi terdapat 3 roles atau fungsi masing-masing orang. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi setara, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Jadi di sini ada namanya project owner, ada namanya Scrum Master, dan ada namanya development team. Project owner itu biasanya orang yang bertanggung jawab dan menentukan prioritas pekerjaan mana yang lebih didahulukan. Karena dalam suatu kantor kita masih memiliki proyek banyak Pak, dan mana yang prioritasnya itu ditentukan oleh project owner. Kemudian ada Scrum Master, dia tugasnya memastikan tim memahami aturan dan menghilangkan hambatan dan menjaga agar proses Scrum berjalan dengan disiplin. Kemudian ada development team, itu adalah orang yang langsung mengerjakan tugas-tugas tersebut. Misalkan kita diminta tugas A dan orang yang melaksanakan itu ada di development team namanya. Nah, ini adalah event. Event ini biasanya hal-hal atau agenda yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan pekerjaan kita tadi terselesaikan. Nah, kalau di dalam aplikasi tadi atau manajemen proyek Agile Scrum, event itu ada beberapa. Yang pertama ada sprint planning, itu lebih ke seperti rapat Pak, di awal pekerjaan suatu proyek. Ini biasanya dilakukan pada awal periode. Untuk dalam minggu ini kita akan melaksanakan proyek A, dan sebelum itu kita di briefing seperti apa pekerjaannya dan tugas A siapa, tugas B apa, seperti itu. Kemudian ada namanya daily stand up. Daily stand up ini pertemuan pagi sekitar 10-15 menit. Jadi masing-masing orang membicarakan apa yang akan dia kerjakan hari ini, apa yang sudah dia kerjakan kemarin, dan apa yang akan dia kerjakan besok, dan apa kendala yang dia hadapi saat ini, dan itu akan butuh penyelesaian seperti apa, seperti itu. Kemudian ada namanya sprint review. Sprint review ini dilaksanakan pada akhir setiap sprint atau akhir setiap proyek yang ada. Jadi setelah kita selesai, kita akan mempresentasikan paparan kerja kita seperti apa, yang disebut juga dengan increment. Nah, itu dipresentasikan kepada atasan atau pihak yang meminta pekerjaan tersebut diselesaikan. Kemudian yang terakhir ada namanya retros atau retrospektif. Ini merupakan tempat di mana kita saling mengoreksi. Jadi 360 di sini Pak. Jadi misalkan kita mengoreksi atasan kita dan atasan kita mengoreksi kita, dan itu bisa 360 derajat, bisa ke atas, bisa ke bawah seperti itu, dan bisa ke samping. Itu sesama rekan kerja seperti itu. Nah, ini disebut istilah artifak. Artifak ini ada 3 hal di sini. Ini adalah produk-produk dari manajemen proyek tadi. Ada namanya produk backlog. Di sini berisi semua kebutuhan pokok, atau misalkan disebut kalau di startup itu istilahnya kemarin namanya tiket. Jadi hal-hal yang kita perlukan untuk dikerjakan seperti itu. Kemudian ada namanya sprint backlog. Sprint backlog itu merupakan bagian dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam suatu proyek. Seperti itu. Kemudian yang increment adalah hasil dari proyek kita tadi.
Nah, ini setelah itu kita kemarin tuh melaksanakan praktis juga. Bagaimana praktisnya itu kita laksanakan pada aplikasi Trello. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita pada tahap sharing session selanjutnya akan menggunakan aplikasi tersebut. Sekian sharing session terkait Godigi kali ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi untuk lebih lanjutnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.